Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan yang nyata di dalam hidup kami. Sehingga kami yang mengaku sebagai orang beriman, pastilah kami membutuhkan firman. Berfirmanlah, bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kiranya apa yang menjadi bagian kami melalui nasihat di dalam firman, melalui teguran, itu semua dapat kami responi dengan baik. Apa yang boleh menjadi bagian kami, tuntutan Tuhan atas hidup kami melalui kebenaran firman, biarlah dengan ketaatan kami meresponinya dengan sukacita. Inilah kami ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu juga, dan setiap kami yang mendengar, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Tes, baik. Shalom, begitu juga yang mengikuti live streaming dengan satu sukacita karena di tahun 2023 saya bersama Losofrit dan mengatasnamakan keluarga mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Itu yang pertama dari kami. Dan yang kedua, saya Losofrit mewakili keluarga juga berterima kasih atas perhatian saudara-saudara atas eksiden 24 Desember malam. Terima kasih untuk perhatian dan doanya sehingga support dari saudara-saudara itu menguatkan kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan mama kami umur panjang hingga hari ini, itu karena anugerahnya. Kami sangat berterima kasih dan terlebih bersyukur di Jemaat GKY Balikpapan ada banyak dokter yang juga dengan gercep boleh menangani, memberikan perhatiannya, dan kami sangat berterima kasih atas semua itu. Mari saudara-saudara, kita boleh maju bersama di tahun 2023, tidak lagi stagnan tetapi bergerak maju untuk boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama mempelajari apa yang menjadi bagian kita di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan sehingga sepanjang tahun ini gerakan misi boleh terjadi, bahkan istilah dari Bapak Gembala adalah sadar penginjilan. Mari kita membuka dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 yang akan kita renungkan bersama, dan ayat 19 hingga ayat yang ke-34. Oleh karena ini adalah eksposisi tokoh, maka sedikit banyaknya kita boleh membaca hal-hal yang bersifat naratif yang disampaikan oleh keempat Injil, tapi bagian yang kita baca pertama-tama adalah Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, 19 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita mengikuti di dalam hati masing-masing. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas sebelumnya menjelaskan tentang Yesus firman yang menjadi manusia dan dia adalah sang terang itu sendiri. Ya, ayat 8, ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari kita perhatikan 19 sampai 34 untuk kita boleh sedikit review kisah dari seorang Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias.
Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Natal 2022 masih melekat dengan kuat di dalam ingatan kita. Ibu Pendeta Rahmiati sudah sangat memberkati kita. Bahkan saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan sangat tertolong dengan penjelasannya yang begitu gamblang. Ya saudara-saudara, hanya dengan kanan ini loh, aku. Segala hal yang ada melekat pada diriku, ya. Potensi narsisme, penyanjungan diri, ini sebelah sini. Hidup sebelah sini dikatakan dari dia, oleh dia, bagi dia. Sehingga tidak ada satupun manusia yang memberi kesempatan dirinya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita, begitu ya saudara. Kata kunci yang boleh dilihat dari pesan Natal 2022, kenal Allah, kenal diri, maka tahu diri. Ini sangat menolong. Membumi sekali. Hanya kanan, kiri, mendarat. Membuka kita wawasan-wawasan yang sangat memberkati hidup kita. Saudara-saudara, tetapi realita kehidupan yang kita jalani. Karena kita orang Kristen itu hanya senang palungan dan salib. Hafal betul saudara kalau palungan dan salib. Tetapi jedah dari palungan ke salib, pengajaran-pengajaran Yesus yang mungkin bagi kita ekstrim, tidak kita pedulikan. Kita hanya tahu palungan salib. Sehingga kita mudah menjalani hari-hari yang ada tanpa merawat apa yang kita terima dari pesan Natal di tahun lalu, kita mudah terinfeksi virus ilah zaman ini. Saudara-saudara, salah satunya adalah kalau kita tidak waspada, salah satu virus ilah zaman ini adalah pengejaran status. Ya saudara-saudara, status dalam kehidupan manusia sangatlah diperjuangkan dengan satu kepentingan, yaitu kebutuhan sebuah pengakuan, penerimaan dari orang lain atau komunitas. Saudara-saudara, ini menjadi kebutuhan. Maka ritual zaman ini, ilah zaman ini manusia akhirnya meresponinya dengan memakai teknologi untuk selalu mengupdate status. Supaya terlihat sukses, supaya terlihat happy, terlihat banyak teman,
eksis dalam pelayanan, bahkan kelihatan rohani, terkesan gaul, dan lain sebagainya. Oleh karena kita tidak bisa merawat kehidupan yang bagaimana kita harus melekat dengan kemuliaan Allah. Dari dia, oleh dia, bagi dia, gampang dilupakan dengan pengejaran status. Tetapi tahukah bahwa status yang sering kita lupakan adalah menunjuk kepada sebuah relasi atau hubungan. Lembaga pendidikan harus terakreditasi dengan instansi terkait. Dalam status pernikahan terjadi dua pihak yang sepakat. Status kepemilikan juga terjadi atas kesepakatan dari sebuah hubungan. Dan contoh-contoh yang lainnya, bahwa status yang sebenarnya harusnya menunjuk kepada sebuah relasi atau hubungan. Apalagi ketika kita berbicara tentang status atas relasi manusia dengan Tuhan kita, pencipta kita. Saudara-saudara, saya coba tanya, dan mungkin kalau ada yang berani angkat tangan, kita angkat tangan. Status rohani kita anak Allah? Pasti kita bilang, iya loh anak Allah. Status kita anak raja, raja di atas segala raja, pasti kita angkat tangan, gitu ya. Apakah status kita sebagai anak Tuhan, bahkan kita sebut bahwa posisi status kita adalah orang benar, orang percaya, orang beriman, orang Kristen. Tapi kalau ditanya status kita hamba Tuhan, saya rasa gak mudah orang mengangkat tangan untuk berkata status kita hamba Tuhan. Kalau anak Tuhan girang, anak raja apalagi ya. Kalau kita anak Tuhan, wah luar biasa. Kalau kita orang beriman, orang percaya. Tapi kalau dibilang status kita hamba Tuhan, no, itu lause aja. Ya, kita hamba Tuhan. Pasti jemaat bilang, kita, lu aja kali. Gitu ya. Saudara, padahal Alkitab katakan kita semua hambanya. Begitu ya. Status rohani sering kita lupakan. Dan bahkan ada status yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yang pastinya dari status itu kita tahu tujuan hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Satu status yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuai dengan pembelajaran hari ini, status yang sering kita lupakan, kita adalah memiliki status sebagai seorang saksi Kristus. Dalam pengadilan, saksi begitu penting untuk mengungkapkan kebenaran. Saksi dalam pengadilan sangat penting untuk memperkuat siapa yang benar, siapa yang salah. Begitu ya saudara. Kita akan temukan di dalam satu sosok tokoh yang fenomenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang membaptis Yesus Sang Mesias. Yang pastinya akan menjawab pertanyaan dari renungan pagi hari ini. Dari sumber otoritas siapa Yohanes Pembaptis diutus? Apa isi kesaksian yang Yohanes Pembaptis sampaikan sebagai seorang saksi? Dan kepada siapa kesaksiannya ditujukan? Saudara, status seorang saksi harus melekat kepada kita. Mungkin kita harus diingatin melalui tokoh Yohanes Pembaptis. Ingat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8? Kamu akan menjadi saksiku. Jangan hanya ingat engkau adalah anak Tuhan, engkau anak terang. Tetapi ingat, satu hal yang Tuhan teks yang sudah kita baca. Keempat Injil menjelaskan adegan-adegan kehidupan, babak dari kehidupan sosok Yohanes Pembaptis. Tetapi perhatikan baik-baik dari yang kita baca dengan beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Kita fokus kepada Injil Yohanes. Injil yang lain hanya sebagai referensi untuk memperkuat. Ya saudara-saudara. Dari keempat Injil yang menceritakan adegan kehidupan Yohanes Pembaptis, hanya Injil Yohanes yang tidak menonjolkan karakteristik
atau status dari Yohanes itu sebagai pembaptis. Coba saudara, kalau ada saudara yang menemukan, tunjukkan kepada saya di dalam Injil Yohanes yang menunjukkan nama Yohanes dilekatkan dengan statusnya sebagai seorang pembaptis. Tetapi justru keunikannya dari Injil Yohanes, Yohanes ingin menonjolkan satu peranan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, bahwa dia adalah sebagai saksi. Lihat ayat 7. Sebagai saksi. Saudara. Dia tidak ditonjolkan bahwa dia nabi besar. Dia tidak ditonjolkan sebagai pemimpin rohani pada zaman itu, sebagai pemimpin yang hebat. Dia tidak berkoar-koar tentang dirinya yang hebat itu. Saudara. Dan dalam Injil Yohanes kita perhatikan bahwa sosok yang ingin ditonjolkan oleh penulis Injil Yohanes, bagaimana citra diri dari seorang Yohanes yang adalah sebagai saksi. Sebagai wawasan buat kita, jangan sampai kita salah, apalagi di sini juga ada guru-guru sekolah minggu, ya. Bahwa nama Yohanes pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, nama ini sangat populer. Dari kelahirannya orang-orang sampai bilang sama Zakaria, sama Elisabet, kok namanya Yohanes gitu ya. Dalam keluarganya bukan satu kebiasaan. Dan Tuhan juga mungkin punya rencana yang besar, di mana memakai nama Yohanes yang pada saat itu bagi orang Yahudi nama yang sangat populer. Ada nama 4 Yohanes dalam perjanjian baru. Jadi jangan salah menceritakannya ya saudara-saudara ya. Yang pertama Yohanes saudara Yakobus, anak Zebedeus. Jadi ada 4 nama selain nama Yohanes Pembaptis. Yang pertama Yohanes saudara Yakobus, anak Zebedeus. Yang kedua Yohanes ayah dari Simon Petrus. Kita bisa baca ya, Yohanes 1 ayat 42. Yohanes juga nama lain dari Markus, rekan perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas. Tercatat di Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Dan Yohanes juga salah satu keluarga dari imam besar Israel yang ikut mengadili Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Status Yohanes Pembaptis sebagai saksi, kita menjawab pertanyaan pertama, atas otoritas siapa? Dari sekian nama Yohanes, kenapa dia ditunjuk sebagai seorang saksi? Saksi akan terang itu, saksi akan Mesias anak Allah itu, yang diurapi Allah. Kenapa dia harus menjadi saksi dari Mesias? Atas otoritas siapa? Tentunya dikatakan bahwa ia datang ada dari institusi atau lembaga pengutus. Ya saudara-saudara, bahwa Yohanes Pembaptis adalah saksi dan dia bersumber atas otoritas Allah sendiri. Kalau kita lihat buktinya apa? Kalau dia adalah seorang saksi yang diutus atas otoritas Allah. Buktinya apa, saudara? Bukti kuat salah satunya adalah dari proses kelahirannya yang fenomenal atas pasangan lansia dari seorang Imam Zakaria dan Ibu Elisabet. Sebagai tanda awal bahwa Allah berkenan membuka diri kepada umatnya setelah 400 tahun masa sunyi di mana tidak ada nubuatan. Kelahiran fenomenalnya ini dari pasangan yang mandul yang sebenarnya secara logika tidak akan mungkin. Tetapi itulah bukti bahwa keberadaan kelahiran dari pribadi sosok Yohanes Pembaptis adalah atas seizin Allah yang mempersiapkan, membuka jalan atas kelahiran Mesias terang itu, sehingga dia harus menjadi seorang saksi. Saudara-saudara, ketika kita mungkin tidak sefenomenal kelahirannya Yohanes Pembaptis, tetapi kita tetap pribadi yang istimewa.
Kita merupakan gambar diri Allah. Imago Dei ada di dalam diri kita. Kita mungkin tidak seheboh proses kelahiran seperti seorang Yohanes Pembaptis. Mungkin kita hebohnya, wah waktu mama saya melahirkan saya lahir di beca. Ya, mungkin hebohnya begitu ya. Aduh, udah mau hampir ya lahir di kloset. Ya mungkin hebohnya begitu ya. Waduh, saya lahir di persalinan yang mungkin prematur. 7 bulan mama saya udah melahirkan saya. Mungkin kita hebohnya begitu ya. Tetapi apapun itu, tidak seheboh atau sefenomenal pribadi Yohanes Pembaptis. Tapi saudara dan saya istimewa. Ada gambar diri Allah yang harus membawa kita kepada posisi ini. Saudara-saudara, bukti kedua. Dengan pilihan hidupnya di padang gurun. Dia tahu dengan siapa dia berjalan. Tahun 2023, kita mungkin berat melangkah, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tetapi itu bukan masalah utama. Tapi masalah utama adalah dengan siapa engkau berjalan di tahun 2023. Dengan Tuhan, dengan otoritas Tuhan, Yohanes Pembaptis memilih satu pilihan hidup di padang gurun yang tidak sewajarnya dari pemimpin agama yang beredar pada masa itu. Saudara-saudara, ada orang yang menafsirkan begini, oh Yohanes Pembaptis itu tinggal di padang gurun karena dia mau enak deket sama sungai Yordan. Ada yang bertobat langsung bawa ke sungai Yordan, dibaptis gitu ya. Tapi padang gurun yang sesungguhnya buat Yohanes Pembaptis, itu adalah satu bukti dia melepaskan haknya, meninggalkan kenyamanannya, dan terlebih satu hal yang tidak mudah, ancaman dari Herodes Antipas yang sama jahatnya dengan ayahnya. Dan bahkan bukan itu saja, di wilayah itulah padang gurun di sekitar Yudea, ada sungai Yordan di dalamnya yang menjadi bagian dari pemerintahan Tiberius yang juga kejam. Yang harus dipertahankan. Ancaman-ancaman yang tidak mudah yang dihadapi Yohanes Pembaptis. Sekalipun padang gurun itu sebenarnya efektif sekali untuk dia mengalami banyak berjumpa dengan orang-orang. Sehingga dia mudah untuk menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, mudah bagi dia karena padang gurun sangat efektif. Tetapi lebih dari itu, ketidaknyamanan dirinya sebenarnya itu sangat ditonjolkan. Bahwa pemilihan hidupnya di padang gurun membuat dia terancam. Bahkan dengan padang gurun, ancaman yang berat sampai dia di penjara. Bahkan ujung-ujungnya adalah dipenggal kepalanya. Saudara-saudara, nggak main-main. Ditunjuk sebagai seorang saksi, artinya dia siap menjadi seorang martir. Maka kalau ditanya kita, waduh lo so takut. Enggak, saya nggak mau jadi saksi. Saksi kalau belajar dari studi kata yang ada, saudara dan saya siap menjadi martir. Saudara, bukan sampai sama seperti Yohanes Pembaptis dipenggal kepala. Mungkin ketidaknyamanan kita dengan segala beban pergumulan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Itulah yang harus menjadi harga yang harus dibayar sebagai seorang saksi. Tidak enak, siapa bilang ikut Yesus itu lancar salib? Betul ya? Sangkal diri, pikul salib. Sehingga apa yang boleh kita pikirkan tentang pilihan hidup dari Yohanes Pembaptis di padang gurun yang sebenarnya enggak wajar. Ia menjadi saksi karena diutus Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-6 itu menunjukkan bahwa dia diutus. Yohanes 3 ayat 27 sampai 36. Saudara, referensi ayat ini mungkin saudara bisa catat. Yohanes 5 ayat 33. Mengkonfirmasi benar
bahwa keberadaan status dari Yohanes Pembaptis sebagai seorang saksi itu jelas-jelas pilihan Allah, diutus oleh Allah dengan tugas ilahi, bukan sebagai tokoh reformasi agama. Dan tugas yang mulia ini mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes punya tujuan hidup. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, "Hai Yohanes, untuk apa kamu hidup?" Yohanes selalu jawab, "Aku memberitakan kabar pengharapan mereka yang belum mengenal Allah. Aku hidup untuk menyatakan terang Tuhan." Kalau ini juga dilemparkan kepada kita, hai, misalnya saya lihat Veronica, apa tujuan hidupmu? Hai Ibu Kamel, apa tujuan hidupmu? Hai Pak Daniel Han, apa tujuan hidupmu? Kalau kita pakai itu pertanyaan untuk diri kita, sanggupkah kita menjawab bahwa aku mempersiapkan jalan dengan aku hidup sebagai seorang saksi yang memberitakan kabar pengharapan yang membuat aku juga bisa menyatakan terangnya Tuhan. Saudara-saudara, dia diutus bukan untuk menambah daftar para reformator. Dia mempersiapkan, dan Tuhan yang mempersiapkan tugas yang mulia sebagai seorang saksi. Saksi yang dibutuhkan Allah adalah untuk mempertegas, untuk mengkonfirmasi, untuk memperjelas, untuk memperkuat kealahan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Apakah dengan diutus Allah sebagai saksi, si Yohanes Pembaptis tidak perlu mempersiapkan diri? Saudara-saudara, lihat beberapa pernyataannya bahwa dia menunggu waktu sampai tepat, sampai saatnya dia bisa melayani. Artinya dia juga mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan pemahaman akan kitab suci. Contohnya apa? Dia mengutip kitab Yesaya dengan pemahaman kristologi yang bagus. Dia menyebutkan satu ucapan, Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 36. Ucapannya itu membuktikan bahwa dia mempersiapkan diri dengan baik. Bukan berarti Yohanes Pembaptis memakai istilah menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, bukannya karena dia tidak memahami tentang konsep domba. Domba yang tak bercacat sebagai kurban bakaran yang nyata dipakai dalam ibadah-ibadah Israel. Saudara-saudara, itu sebagai bukti bahwa hidupnya sekalipun dia diutus dengan otoritas Tuhan, bukan berarti dia tidak mempersiapkan diri. Saudara-saudara, respon gak dengan ajakan bahwa gereja ini mempersiapkan orang-orang yang akan bisa efektif mengabarkan Injil melalui pelatihan? Kira-kira saudara mulai doakan gak? Saya enggak ya salah satunya. Yohanes Pembaptis tidak mentang-mentang, wah aku diutus Tuhan, hamba Tuhan, dipanggil secara khusus sebagai full timer di dalam pelayanan. Bukan berarti dia tidak mempersiapkan diri. Yohanes Pembaptis orang yang mempersiapkan diri. Persiapannya yang excellent berdampak kepada isi kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Sehingga isi kesaksiannya bukan isi yang asal bunyi, saudara. Tapi isi kesaksiannya karena persiapannya yang excellent berdampak kepada isi kesaksian tersebut. Sehingga dia sanggup menyebut bahwa dia memproklamirkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Isi kesaksiannya tidak berpusat, perbuatan dan pemberitaannya sepadan. Deklarasi, kalau saya menyebut dan mengutip khotbah Pendeta Yohanes Adri di awal tahun.
Yohanes Pembaptis isi kesaksiannya sebuah deklarasi confidence-nya yang sangat benar, yaitu confidence in the Lord, bukan self-confidence. Persiapannya dia tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dia membawa dirinya mengalami Tuhan. Sehingga percaya dirinya yang kuat itu bukan berasal dari dirinya, keegoannya, kemanusiaannya, bukan kedagingannya. Tetapi confidence-nya datang dari Tuhan. Saudara-saudara, maka saudara yang sering menolak pelayanan, saudara biasanya itu mengandalkan confidence. Saya belum pede loh. Pernahkah kita mempersiapkan diri? Apakah tahun demi tahun kita sama? Tidak pernah bisa siap untuk melayani Tuhan? Karena kita tidak mau menenggelamkan diri. Kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga pernyataan kita selalu, saya enggak pede. Tapi sebagai orang benar, sebagai orang yang diutus atas otoritas Tuhan. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu untuk semua kita. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, mari kita temukan confidence in the Lord. Percaya diri saudara itu tumbuh oleh karena saudara mempersiapkan hati. Bukan mencoba mencari-cari kepedean dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis bukan masalah baginya tentang dirinya siapa. Tetapi yang menjadi concern-nya sebagai utusan Tuhan. Pertobatan menjadi goal dari isi kesaksiannya. Membawa orang yang belum kenal Tuhan menjadi bertobat, bukan berobat. Saudara, apa bedanya berobat dan bertobat? Berobat itu kalau sudah didiagnosa dokter, sembuh ada, tapi nggak pernah menjamin ya bahwa dia datang lagi sakitnya. Betul ya? Tapi kalau bertobat, menyentuh seluruh aspek hidupnya, berketetapan hati untuk sungguh-sungguh tunduk kepada perubahan yang datangnya dari Tuhan, yang membawa kepada satu kebaikan yang berguna, berdampak kepada keselamatan orang lain. Pilih mana saudara? Berobat atau bertobat? Bagi Yohanes Pembaptis bukan masalah baginya kalau murid-muridnya itu beralih menjadi pengikut Yesus. Karena ia tidak mencari popularitas dari jumlah followernya. Bahkan di ayat 19 coba saudara lihat. Di situ dikatakan ketika orang Lewi menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdosa, aku bukan Mesias. Kalau saudara lagi bawa terus dalam kisah ini, dia berkata benar, dia tidak berdusta. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika pengikutnya itu bertanya, atau orang lain yang mungkin melihat kehidupannya bertanya, siapa engkau? Dia bukan orang hebat. Saya bukan Elia, saya bukan Mesias. Saya hanya seorang saksi dari terang itu. Saudara-saudara, fokus dari Yohanes Pembaptis adalah membawa orang kepada Kristus. Bagaimana dengan GKI Balikpapan? Apakah membawa jemaat hanya kepada profil hamba Tuhan? Apakah membawa jemaat kepada profil seorang dari majelis yang berpenampilan baik, yang ramah? Apakah seorang jemaat GKI Balikpapan membawa hidupnya hanya melihat profil dari pengurus, sehingga kalau diajak melayani karena nggak enak,
Saya dekat sama dia, saya maulah melayani. Jebakan tersebut saudara-saudara, berarti ada kegagalan dalam diri kita, membawa orang lain kepada Kristus, apa kepada saya? Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau kita mungkin terjebak, mendewakan, memberhalakan seorang hamba Tuhan, seorang majelis, seorang aktivis, seorang sahabat, itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan kita. Mereka-mereka yang berdampak bisa menjadi berkat. Mesias, anak Allah, juru selamat dunia, itulah fokus. Status sebagai pembaptis tidaklah ditonjolkan dengan karakter ilahi Yohanes Pembaptis. Melakukan tugas mulianya sebagai seorang saksi. Satu hal, rendah hati. Belajar dari saksi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia adalah rendah hati. Saya sangat diberkati dengan 3 pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 11, bahkan di dalam Yohanes yang kita baca tadi. Aku tidak layak melepas kasutnya pun aku tidak layak. Aku melayani dia, raja di atas segala raja. Aku melayani dia, sang juru selamat dunia. Tapi harus ingat saudara, bukan berarti kita menempel nama-nama status demikian membuat kita di atas awan-awan. Tapi Yohanes Pembaptis, sekalipun otoritasnya dari Tuhan, dia menyatakan isi dari terang itu sendiri. Tetapi dia tahu diri, seperti yang Ibu Pendeta Rahmiati katakan. Kenal Allah, kenal diri, maka tahu diri. Melepas kasutnya pun aku tidak layak. Pernyataan yang lain, tinggal di padang gurun melayani, tunggu waktu yang tepat. Yohanes 3 ayat 30. Menunggu waktu yang tepat dari Tuhan, bukan dari kita. Lalu yang terakhir, dia katakan, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Susah ya? Susah banget saudara. Yesus yang harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kepada siapa kesaksian ditunjukkan? Kepada semua orang. Bagian padang gurun itu menunjukkan bahwa kesaksian dari Yohanes Pembaptis ditujukan kepada semua orang yang lewat. Mau dia pemimpin, mau dia berhadapan dengan orang-orang yang menakutkan sekalipun, dia berani. Herodes Antipas aja dia bilang, Herodias itu istri gak halal buat kamu. Taruhannya, resikonya saudara, kalau menegur dosa orang, harus tahu kita, harus siap sebagai saksi. Penggal kepala loh Yohanes Pembaptis. Lancang betul dia kepada Herodias, pada Herodes Antipas. Herodias istrimu tuh gak halal. Beranikah kita sebagai seorang saksi dengan otoritas Tuhan menjadi diri kita otentik? Menjadi diri kita otentik, saudara. Ini yang boleh kita dapatkan di pagi hari ini. Otoritas Tuhan tidak membuat kita dalam kenyamanan. Sebagai saksi harus rendah hati, kerjakan bagian kita menjadi seorang saksi. Dan yang terakhir, kerendahan hati sebagai bukti spiritual progression. Ada mutu karakter yang bisa kita persembahkan sebagai seorang saksi. Saya tutup dengan 2 pernyataan. Yang pertama, ketika kamu mulai berubah makin otentik, mungkin bikin tidak nyaman. Buat diri sendiri mungkin gak nyaman. Oh saya belajar otentik itu berat ya. Mungkin juga buat orang lain gak nyaman. Aduh lo sedih sini cepas-ceplos ya. Menjadi otentik mungkin gak nyaman. Tidak apa-apa saudara. Karena memang kamu, saya bukan Instagram yang harus di like.
Yang kedua, apabila untuk tubuh jasmanimu kamu bisa berjuang memilih makanan yang segar dan sehat, mengapa untuk tubuh rohani malah engkau memilih makanan olahan, junk food? Tidak mempersiapkan diri dari tahun ke tahun. Sampai kapan kita bisa siap jadi pengurus komisi? Sampai kapan kita mau berani memutuskan menjadi seorang aktivis? Apalagi sampai kapan kita siap menjadi seorang majelis? Karena kita lebih memilih makanan-makanan olahan untuk tubuh jasmani, untuk tubuh rohani kita. Untuk tubuh jasmani kita rela mahal-mahal, beli yang organik, makanan sehat. Tapi untuk rohani kita hanya terus mengkonsumsi junk food yang membuat kita tidak bertumbuh. Tuhan memberkati kita lewat kesaksian dari seorang saksi yang bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang membekali hidup kami untuk melihat otoritas Tuhan, pemilihan yang sempurna atas hidup kami sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kami bersyukur untuk status yang Engkau perkenalkan di pagi hari ini, status sebagai seorang saksi. Engkau yang memperlihatkan banyak hal melalui firman-Mu. Kiranya Engkau juga yang menuntun kami menghidupi firman yang sudah kami terima. Inilah kami, mohon kiranya Engkau membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.